garis besar dua metode untuk perhitungan beban gempa. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai metode lateral equivalent. Ya, jadi dari ya. Ya, dari pertama yang kita sebut sebagai metode gaya lateral equivalent itu dari ya. Ya, jadi kita menggunakan dua metode analisis, tapi salah satu saja, tidak perlu dua-duanya, yaitu metode gaya lateral equivalent atau metode respon spektra ya. Sebenarnya ada lagi metode yang kita sebut sebagai metode analisis riwayat waktu atau time history analysis, tetapi itu tidak kita pelajari di tingkat D4. Nah, untuk mempelajari atau memperhitungkan beban gempa, kita harus pertama kali mengenali yang namanya faktor keutamaan. Ya, faktor keutamaan itu menjadi semacam faktor keamanan. Semakin penting sebuah gedung, maka faktor keutamanya semakin besar. Tetapi itu pun range-nya tidak jauh, karena paling kecil nilainya adalah 1 dan paling besarnya 1,5. Kecuali dengan pertimbangan khusus boleh saja dibuat lebih besar lagi. Nah, sebelumnya kita harus kenali dulu fungsi atau kegunaan dari gedung yang kita bangun, yang dinyatakan dalam yang namanya kategori risiko. Jadi kategori risiko dibagi dalam 4 gitu ya, 1, 2, 3, 4. Yang paling penting adalah yang diberikan kategori risiko 4, yang paling tidak penting adalah 1. Ya, nah kategori risiko itu sebenarnya hanya pengantar saja, karena kemudian kita harus masuk pada yang namanya ini kategori risiko atau dan faktor keutamaan. Jadi yang penting sebenarnya adalah faktor keutamaannya. Jadi setelah kita tahu tingkat kepentingan sebuah gedung, kita kelompokkan menjadi kategori risiko 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kita lanjutkan dengan yang namanya penentuan faktor keutamaan gempa. Nah, faktor keutamaan gempa ini kadang-kadang dituliskan dalam notasi IE, kadang-kadang dalam I. Ya. Nah, ini semakin besar kategori risiko, yang artinya semakin penting sebuah gedung, maka nilai IE-nya semakin besar. Nah, IE itu adalah semacam faktor keamanan yang digunakan dengan mengalihkan faktor-faktor ini dengan beban gempa yang diperhitungkan. Baik, kemudian sebagai awal kita harus menentukan dulu kelas situs dari gedung yang akan didesain ya. Kelas situs itu kata lainnya adalah jenis tanah. Yang lazim dijumpai di dalam lokasi-lokasi proyek adalah ini ya, antara SC sampai SE, itu yang paling sering dijumpai. A dan B sangat jarang dijumpai, bahkan SC pun sebenarnya cukup jarang dijumpai ya. Nah, tetapi kadang-kadang ada satu kondisi khusus di mana tanahnya disebut sebagai kelas SF. Nah, kita harus melakukan hal khusus untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi kalau kelas tanah kita adalah kelas SF. Baik, ini untuk pengetahuan saja ya, kelas SF-nya tidak perlu kita pelajari lebih jauh. Jadi kita akan berhubungan dengan kelas situs SC, SB, dan SE saja. Ini kita lewat ya, inilah cara menentukan faktor-faktornya ya. Jadi ini ada tiga besaran yang bisa digunakan. SNI sebenarnya mengatakan minimal 2 dari 3 ini. Tetapi yang biasa dikenal di D3, D4 biasanya adalah ini saja ya. Untuk sementara kita bahas yang ini saja dulu.
Nah, kalau kita menggunakan NSPT yang tadi, maka yang harus diingat adalah bahwa kelas situs ditentukan dengan ketebalan atau dengan kedalaman 30 meter ya. Jadi 30 meter dari permukaan tanah. Nah, kemudian ini sama rumusnya ya, andaikan kita menggunakan NSPT, maka NSPT rata-rata itu ditentukan dari sini, yaitu jumlah dari ketebalan, DI adalah ketebalan yang berarti kalau jumlahnya berarti 30 meter. Kemudian DI adalah lapisan ke I, NI adalah NSPT ke I. Maka didapatkan nilai N-nya berapa. Nah, dilihat dari sini kita bisa kelompokkan bahwa kalau N lebih dari 50 berarti tanah SC. 15 sampai 50 berarti SD. Kurang dari 15 berarti SE atau tanah lunak. Baik, itu sudah kita bahas ya, jadi kita lewati saja. Nah, kasus di mana lokasi gedung dekat dengan sesar aktif mengakibatkan kita harus melengkapi data dengan melakukan yang disebut sebagai site specific response spektra. Nah, ini kita ketahui saja ya, tidak perlu kita pelajari sampai detail. Ini respons spektranya yang kita bisa download dari Puskim. Saran saya gunakan koordinat lokasi proyek, bukan koordinat kota, karena itu bisa jauh sekali bedanya. Ini sudah kita bahas ya. Nah, lanjut. Ini kategori desain seismiknya. Kemudian ini adalah prosedur analisis yang diizinkan. Jadi kita boleh memilih apakah analisis gaya lateral ekivalen, apakah analisis spektrum respon ragam, atau riwayat waktu seismik. Ini boleh dipilih, tetapi sebenarnya ada konsekuensinya. Yang paling bebas untuk kondisi apapun adalah ini. Ya, prosedur yang ketiga, tapi tentu saja ini yang paling sulit untuk dipelajari. Yang kedua ini boleh digunakan pada kondisi apa saja, kecuali kalau gedung kita didominasi oleh gerakan rotasi, baru ini tidak boleh digunakan. Ini hanya digunakan pada kondisi ini saja. Selain ini gitu ya, TI itu artinya tidak diizinkan. Nah, ini sudah kita bahas, jadi ini mengulang saja sepintas. Kemudian kita masuk ke gaya lateral ekivalen. Jadi prinsipnya adalah gaya gempa ini diganti dengan gaya lateral yang memberikan pengaruh yang ekivalen terhadap struktur dan pondasinya. Jadi mekanismenya adalah kita harus menghitung gaya geser dasar seismik atau Bezier ini. Kalau sudah didapatkan, maka gaya ini didistribusikan ke masing-masing lantai. Kemudian dilakukan analisis dengan kombinasi beban gravitasi dan lateral. Nah, besarnya gaya geser dasar seismik itu adalah sama dengan CS kali W. Ya, CS-nya adalah ini, ambil dari spektranya. Kemudian W-nya adalah tidak dibahas. W-nya adalah sebentar. Ini berat seismik ya. W-nya adalah berat seismik. Baik. Nah, kemudian kita harus tentukan lebih dahulu periode fundamental struktur. Ini bisa didapatkan dari analisis struktur atau dari metode pendekatan. Ya. Nah, kalau metode pendekatan kita bisa menggunakan cara ini, yaitu periode getar pendekatan TA sama dengan CT kali HN pangkat X, di mana HN adalah tinggi struktur gedung dari muka atas pile cap sampai ke puncak struktur atau struktur yang paling tinggi. Kemudian CT dan X-nya adalah ini. CT dan X tergantung dari tipe strukturnya.
Nah, cara lain adalah TA sama dengan 0,1 N. Nah, silakan dipilih yang mana yang lebih mudah untuk digunakan. Nah, kemudian kita menghitung periode getar struktur dengan software. Kalau tadi pendekatannya menghasilkan T yang kita berikan notasi TA supaya berbeda, sekarang kita dapatkan T dari analisis struktur. Maka syaratnya berlaku, T tidak boleh, T harus kurang dari, ya, T harus kurang dari CU kali TA. Nah, ini CU-nya, TA-nya adalah yang tadi sudah dihitung, ya. Baik, faktor modifikasi respons sudah kita bahas. Ini tabel 12. Kemudian berat seismik. Jadi berat seismik itu adalah sebenarnya kalau istilah lainnya adalah berat atau beban gravitasi yang ada ketika gempa terjadi. Baik. Nah, inilah berat seismiknya ya. Jadi berat masing-masing lantai punya berat, maka kalau dijumlahkan itu namanya berat seismik. Maka kalau gaya gempa dalam bentuk B-shear V sudah didapatkan, maka gaya tersebut didistribusi ke masing-masing lantai dengan cara seperti ini. Baik, ini kita lewat saja. Nah, kemudian kalau sudah didapatkan, maka penempatan beban gempa adalah seperti ini. Ketika gempa dianggap bekerja pada satu arah, maka di arah lain dianggap bekerja gempa dengan besaran 30% dari yang seharusnya. Baik, itu metode yang pertama. Metode yang kedua, perhitungannya dilakukan oleh software. Sehingga kita pertama kali harus menginputkan spektra ini ke dalam software. Kemudian software akan melakukan perhitungan, analisis dinamik sehingga didapatkan periode getar 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti muncul pertanyaan, sampai berapa ragam, ini namanya ragam ya, omega 1, 2, 3 ini namanya ragam. Sampai ragam berapa harus hitung? Nah, itu nanti ada persyaratannya ya. Persyaratannya minimal adalah, bukan minimal ya, cara gampang pendekatannya adalah karena setiap lantai itu berpeluang untuk bergerak translasi ke arah X, ke arah Y, dan bergerak rotasi terhadap sumbu Z, maka pendekatan awal bisa digunakan jumlah ragam yang diperlukan adalah 3 kali jumlah lantai. 3 itu adalah tadi 2 translasi dan 1 rotasi. Baik, kemudian nah, ini adalah T1, 2, 3. Hasil perhitungan dengan ITEPS. Syaratnya adalah T1 dan T2 harus translasi, tidak boleh rotasi. Bagaimana memeriksanya? Nanti kita lakukan ya. Baik, ini kita lewat saja. Ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana melakukan perhitungan tersebut. Jadi saya tidak menggunakan angka ya, nanti silakan dibuat tugasnya sehingga bisa menghitung sampai dengan angka. Jadi, nah misalnya ini ya, misalnya ini kita mempunyai sebuah model gedung 4 lantai seperti ini ya. Mudah-mudahan semua sudah biasa menggunakan ITEPS ya. Kalau belum silakan belajar bersama dengan temannya. Gambar sebelah kiri adalah denah. Kemudian sebelah kanan adalah tampak 3 dimensi. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah di dalam pemodelan kadang-kadang slope ikut dimodelkan dan kadang-kadang tidak. Nah, maka kita bisa pahami seperti ini misalnya ya.
Kalau ini adalah gambar sebuah kolom dan kolom misalnya ya. Kemudian masing-masing diberikan tumpuan jepit misalnya, maka kita tahu bahwa tumpuan tersebut tidak akan mengalami putaran sudut. Sehingga kalau misalnya kita berikan slope, maka sebenarnya slope-nya tidak bekerja secara efektif. Karena tumpuan kolomnya tidak berotasi, jadi ya slope-nya nganggur saja. Nah, karena itu kalau misalnya kita mempunyai pondasi seperti itu, maka slope-nya boleh tidak dimodelkan. Tetapi andaikan tumpuan-tumpuan kita ini sendi-sendi, maka kalau ada slope, slope-nya harus dimodelkan. Karena slope-nya akan menerima transfer momen dari kolom-kolomnya. Tolong kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Kita diskusikan langsung saja. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pondasi yang sendi itu berarti kalau pengaplikasian di lapangannya itu pondasi batu kali seperti itu, Pak? Apa bagaimana, Pak? Kalau apa? Pengaplikasian di lapangannya itu bentuk pondasi yang dimaksud kayak sendi maupun jepit itu pondasi seperti itu. Baik, coba kameranya buka, Saiful. Waduh, sekarang udah beda sekarang ya. Kerja di mana, Saiful? Di Cikarang, Pak. Cikarang. Sebagai apa? Kontraktor di kontraktor atau konsultan? Di kontraktor, Pak. Kontraktor. Nah, sebenarnya kalau kontraktor kan masalah pondasi tadi misalnya itu yang menentukan kan konsultan ya. Konsultan yang menentukan. Tetapi ada kalanya kontraktor itu harus memodifikasi desainnya konsultan sebenarnya ya. Tentu saja dengan izin konsultan. Boleh memodifikasi. Kalau prakarsa modifikasinya adalah dari kontraktor, maka dia harus minta izin kepada semua yang terlibat di lapangan. Nah, maka kontraktor akan dihadapkan pada persoalan seperti itu. Ini pondasinya jepit atau sendi, misalnya ya. Saya belum menemukan sebuah preferensi yang tepat untuk itu ya. Tetapi dulu ketika saya belajar, guru saya pernah mengatakan begini, sebuah sistem tumpuan boleh dianggap jepit kalau dia jauh lebih kaku daripada kolomnya. Nah, jauh lebih kaku itu berapa kan begitu kan? Pertanyaannya. Jauh lebih kaku itu berapa? Nah, kemudian guru saya tersebut mengatakan secara kuantitatif bahwa kekakuan sistem pondasinya tidak boleh kurang dari 10 kali kekakuan kolom. Itu pun belum gampang dipahami. Ya kan? Tentu saja itu pun belum gampang dipahami. Nah, sekarang misalnya begini. Misalnya kita mempunyai sebuah katakanlah pondasi, sumuran gitu ya, misalnya. Sumuran misalnya. Nah, misalnya kita punya sumuran begini, ada slope di kiri kanan, ada slope di kiri kanan begini misalnya. Kemudian ada kolom. Sebentar. Ada kolom. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pondasi 10 kali lebih kaku gitu ya? Jadi kita bisa menganggap gini misalnya. Kalau di dalam pertemuan kolom dan pondasi ini diberikan sebuah momen. Ya, ini
ini lengkap ya, sudah ya, strukturnya sudah lengkap ya. Jadi semua kolom sudah dimodelkan, semua pondasi sudah dimodelkan, strukturnya sudah dimodelkan gitu ya. Nah, tapi kita akan mengganti ini sebagai jepit atau sendi misalnya. Ya dicoba saja begini, dikasih momen ya. Maka berapa persen momen yang lari ke kolom, berapa persen momen yang lari ke slope dan sumurannya. Kalau ternyata yang lari ke slope dan sumurannya lebih besar daripada 10 kali yang lari ke kolom, berarti slope dan sumurannya 10 kali lebih kaku daripada kolomnya. Nah, kalau begitu maka boleh kita pangkas saja model kita menjadi seperti ini. Ya, tetapi kalau tidak, maka kalau kita mau sederhana ya terpaksa model kita adalah sendi. Nah, model kita menjadi seperti ini, slope-nya tetap dimodelkan. Begitu kalau ternyata kekakuannya kurang. Ya. Nah, kalau mau lebih konservatif ya sudah, ini dibuang saja langsung gitu ya. Dibuang saja langsung, diganti sendi dulu. Nah, berapa yang lari ke slope-slope-nya gitu ya. Kalau dia ternyata 10 kali lebih besar ya sudah. Nah, karena itu biasanya kalau saya gitu ya, kalau menempatkan kolom di atas satu tiang pondasi, maka biasanya saya tidak anggap sebagai jepit. Tapi kalau dua, sekarang misalnya saya ganti. Saya ganti satu pile cap mempunyai dua sumuran ya. Maka saya bisa menganalisis begini. Sumurannya saya pasang saja sebagai sendi misalnya ya. Sementara sendi. Tapi pile cap-nya dimodelkan apa adanya misalnya ya. Kemudian di sini slope-nya juga dimodelkan. Slope-nya dimodelkan. Baik. Kemudian kolomnya dimodelkan. Nah, sama seperti tadi, berikan momen di pertemuan tersebut. Nah, gitu. Berapa yang lari ke kolom, berapa yang lari ke bawah gitu ya. Sistem pondasinya berapa. Nah, biasanya kalau dua atau lebih tiang sumuran seperti itu, biasanya kekakuannya bisa kita buat besar. Sehingga boleh dianggap sebagai jepit. Itu adalah orang yang bekerja masih dengan menghitung gitu ya. Lama-lama orang akan punya sebuah pengalaman, wah ini pasti pondasinya banyak, sudah saya langsung anggap jepit saja. Nah, bisa jadi begitu. Ya kan? Karena kalau kita bicara tentang gedung tinggi misalnya, kan jarang sekali gedung tinggi menggunakan satu tiang panjang, satu sumuran begini. Ya, nah kalau begitu kita bisa langsung mengatakan ya sudah, kita anggap jepit saja, nanti belakangan kita buat supaya sistem pondasinya 10 kali lebih kaku daripada kolomnya. Nah, diawali begitu juga boleh. Ya, jadi secara prinsip adalah tumpuan jepit itu dimodelkan kalau sistem pondasinya mempunyai kekakuan yang sangat besar dibanding kolomnya. Itu prinsipnya, ya. Nah, tetapi mendefinisikan jauh lebih besar itu berapa, itulah yang perlu kita perhitungkan. Itu, Saiful. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Berarti belum Ya. ada penelitian lebih, maksudnya menspesifikasikan bahwa fondasi batu kali itu sudah termasuknya jepit atau sendi itu belum ada yang menyimpulkan hal tersebut ya Pak. Berarti perlu adanya perhitungan lebih ya Pak. Kalau batu kali jelas tidak diperhitungkan sebagai jepit. Kalau batu kali, ya tidak sebagai jepit karena kita tahu batu kali itu kan slope-nya juga kecil-kecil gitu kan, daya dukung tanahnya juga terbatas, maka kurang cocok kalau kita modelkan dia sebagai jepit kalau batu kali ya. Sedangkan fondasi dalam saja masih diperiksa dengan cara seperti ini, apalagi batu kali. Nah kalau batu kali kalau saya hampir tidak pernah saya modelkan sebagai jepit. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi? Pak izin bertanya Pak.
Ya, Terkait pemodelan slope, Pak. ya. Waktu itu saya pernah dengar dari dosen tanah bahwasanya untuk struktur yang dimodelkan ada slope-nya, itu ada kemungkinan tidak perlu diperhitungkan pergeseran kepala tiangnya atau pergeseran pondasinya. Sedangkan untuk yang tidak dimodelkan itu harus diperhitungkan. Itu bagaimana ya, Pak, maksudnya? Oh ya, ya betul. Karena memang salah satu fungsi slope adalah untuk mengontrol pergerakan lateral dari kepala tiang. Karena itu sebenarnya slope itu pada prakteknya memiliki kemungkinan dia punya gaya normal, tekan atau tarik. Betul, Raffi. Jadi dari sisi pondasinya kita bisa abaikan kemungkinan pergeseran ya. Pergeseran ya, bukan rotasi ya. Pergeseran kepala tiang kalau dia sudah dipegang oleh sistem slope gitu. Ya, betul. Tapi rotasi tidak bisa diatasi dengan slope. Rotasi bisa saja tetap terjadi. Gitu, Raffi. Jadi betul asumsi itu. Baik, Pak. Terima kasih, baik, Pak. Yang lain ada lagi? Baik. Nah, pada contoh ini misalnya slope-slope-nya dimodelkan ya, slope-slope-nya dimodelkan. Tetapi kalau kita lihat, nah, coba sekarang kita lihat tampak sampingnya. Dari samping kelihatan pondasinya adalah sendi. Kalau dari sisi yang lain, nah kelihatan dia jepit ya. Sekarang mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa jepit slope-nya masih diperhitungkan? Nah, kalau seperti ini, maka alasannya praktis saja. Betul bahwa ketika tumpuannya sudah jepit, slope-nya tidak akan menerima transfer momen ya dari kolomnya karena momen kolom sudah diserap habis oleh tumpuan jepit. Tetapi keuntungannya adalah kalau kita mempunyai slope yang tetap dimodelkan seperti ini, ketika kita mempunyai dinding di lantai dasar, maka dinding tersebut tidak perlu kita hitung secara manual menambahkan reaksi pertakan, tetapi kita tumpangkan di slope ini dan akhirnya akan ditransfer ke pondasi. Sehingga beban dindingnya tidak akan terlewat, sudah akan diperhitungkan menjadi beban bagi pondasi. Tetapi kita bisa bayangkan kalau kita punya dinding dan slope-nya tidak ikut dimodelkan, maka kita harus tambahkan secara manual reaksi pertakan tersebut dengan adanya dinding, gitu ya. Nah, usahakan di dalam melakukan analisis atau desain dengan software ini, kalau bisa ya sesedikit mungkin pekerjaan manualnya. Gitu ya. Baik, ada lagi yang lain? Baik, nah kalau tidak, kalau kita sudah membuat model begini, maka coba kalau kita perhatikan, misalnya saya ambil lantai 1 ya, lantai 1. Nah, di sini ada void yang akan kita gunakan untuk tangga misalnya ya, untuk tangga. Nah, pertanyaannya jadi begini, jadi tangganya diperlakukan sebagai apa? Maka kembali kalau saya berprinsip bahwa model yang paling baik itu adalah model yang paling mendekati kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau tangganya dicor secara monolit dengan balok-balok gedungnya, maka di dalam analisis seperti ini tangga harus ikut dimodelkan. Tetapi kalau tangga tidak
memiliki hubungan yang rigid, monolit dengan struktur utamanya, maka dia boleh dihitung secara terpisah sebagai beban saja. Gitu ya, jadi pilihannya itu. Nah, berarti ya terserah mau yang mana. Kalau dipisah, maka kenyataannya nanti juga mestinya memang dipisah juga. Jadi kalau misalnya ini ada balok gitu ya, ini nanti tangganya levelnya ini, maka kalau memang dipisahkan, maka sebaiknya kita mempunyai sistem penumbu balok tangga, sistem penumbu tangga yang seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi balok strukturnya disiapkan untuk memiliki sayap seperti ini, kemudian nanti ujung tangganya akan menumpang saja seperti ini dengan hubungan seperti sebuah roll. Nah, sehingga ketika gedungnya bergetar, tangganya bebas, tidak harus mengikuti gerakan dari gedungnya. Nah, kalau seperti ini, maka tangga bisa dianalisis dan didesain secara terpisah, kemudian tinggal di dalam model gedungnya diberikan beban saja di sini, gitu ya. Beban di sini akibat adanya tangga. Tetapi tangganya sendiri tidak ikut dimodelkan. Nah, tetapi kalau dia ternyata monolit antara plat tangga ini dengan baloknya, maka tangga tersebut harus dimodelkan di dalam model 3 dimensi kita seperti ini. Baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian plat ini, sistem plat ini, di samping dia bertugas menerima beban langsung sesuai dengan fungsi ruang, maka karena dia mempunyai kekakuan yang sangat besar di bidangnya, ya, di bidangnya dia kan sangat kaku ya, maka kekakuan tersebut akan mengakibatkan titik-titik yang dipegang oleh diafragma tersebut akan memiliki rotasi yang seragam. Rotasi terhadap sumbu vertikal seragam. Jadi diafragma itu misalnya kita analogikan dengan sebuah papan dari meja gitu ya. Bagian atas dari meja itu ya, seperti papan ya. Nah, kalau papan itu cukup kaku dan dia mengikat betul kaki-kaki mejanya, maka andaikan ada yang memutar papan itu 1 radian misalnya, maka kaki-kakinya juga akan ikut berputar sejauh 1 radian juga. Meskipun yang kita putar adalah titik berat platnya misalnya kan, kita putar, maka kaki-kaki mejanya ikut berputar. Itulah fungsi diafragma. Jadi dia akan mempengaruhi titik-titik, semua titik yang dihubungkan dengan diafragma tersebut. Nah, contoh ini, pada contoh ini, titik 1 pada ujung ini dia lepas, tidak diikat oleh diafragma tersebut. Jadi kalau misalnya kita membuat diafragma pada daerah seperti ini, ya mestinya titik ini jangan diikutkan di dalam diafragma tersebut. Dia akan bergerak sendiri. Nah, diafragma itu adalah harus terpisah antara satu lantai dengan yang lain. Jangan ada hubungan diafragma dari 2 lantai yang berbeda, harus masing-masing. Kemudian SNI kita yang terbaru mengatakan bahwa ada 2 kategori diafragma, yaitu yang kaku atau rigid, yang kedua adalah fleksibel atau kadang-kadang juga disebut semi rigid. Nah, kriterianya adalah kalau sisi panjang denah plat dibanding sisi pendeknya itu bernilai 3 atau lebih, maka diafragma yang dibentuk adalah diafragma yang fleksibel atau yang semi rigid. Jadi artinya semakin panjang gitu ya, semakin panjang diafragma tersebut, maka diafragmanya adalah semi rigid ya, atau fleksibel.
Sehingga kalau kita bayangkan sebuah jembatan, jembatan yang bentangnya panjang, maka diafragmanya tidak mungkin rigid gitu ya, pasti fleksibel atau semi rigid. Nah, ini harus didefinisikan ya, di dalam gedung harus didefinisikan. Nah, ini mungkin kalau ada yang sudah pengalaman di kontraktor bisa sharing di sini ya. Selama ini saya masih meragukan. Ini saya pribadi ya, jadi bukan berarti saya tidak mendukung produk-produk industri yang di luar, bukan. Tetapi saya masih punya sedikit keraguan, apakah lantai-lantai precast itu bisa juga membentuk diafragma yang sempurna. Jadi misalnya ada plat-plat pre-stress yang precast begitu ya, yang pemasangannya adalah tinggal ditaruh saja di balok-balok yang sudah disiapkan. Maka di situ saya masih belum mendapatkan informasi bahwa plat yang semacam itu juga bisa bekerja efektif sebagai sebuah diafragma. Nah, lain halnya dengan teknologi yang disebut sebagai half slab. Kalau half slab itu prinsipnya adalah ada sebuah papan tipis pre-stress yang digunakan sebagai pengganti pengganti begesting dan perancah plat, gitu ya. Jadi kalau baloknya sudah dicor, maka plat-plat tipis tersebut ditumpangkan di atas balok-balok tersebut, kemudian dicor plat lantainya. Maka plat tipis yang bekerja seperti begesting itu akan membentuk aksi komposit dengan plat yang dicor di atasnya. Nah, kalau yang itu saya masih meyakini fungsi diafragmanya bagus. Ya, tetapi kalau yang tadi, kalau hanya ditaruh saja, itu saya masih belum mendapatkan informasi bahwa itu bisa efektif sebagai sebuah diafragma. Kemudian kembangan teknologi, saya lupa disebut apa di lapangannya. Sirki kalau nggak salah. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, pada tiap-tiap sambungan itu dibuat semacam detail gitu ya, detail tertentu yang mengakibatkan masing-masing elemen plat tersebut bisa saling berpegangan dengan baik. Barangkali ada yang punya pengalaman lapangan, bisa berkomentar tentang lantai precast. Belum pernah, Pak. Belum ada ya, baik ya. Silakan kalau nanti ketemu dipelajari bagaimana kita bisa mengupayakan supaya sistem lantai precast bisa membentuk aksi diafragma dengan efektif. Baik. Nah, kalau kita akan bekerja atau menganalisis struktur dengan metode gaya lateral ekivalen, maka jelas kita perlu respon spektra, ya. Kemudian kita perlu menentukan berat lantai. Nah, kembali ke cara. Bagaimana menghitung berat lantai? Ya terserah, mau dihitung manual boleh, gitu ya. Mau dihitung manual boleh, atau mau dihitung dengan fasilitas yang disediakan oleh ITEPS boleh juga, gitu ya. Terserah saja. Salah satu caranya adalah kita hitung massa lantai dengan menggunakan ITEPS. Kita hitung massa lantai, setelah itu baru berat lantainya adalah massa lantai dikalikan gravitasi. Nah, itu juga boleh ya. Jadi kalau cara sih terserah saja, cara seperti itu juga boleh. Tetapi jangan lupa bahwa sebentar ya, kalau saya ganti di sini ada atau tidak, sebentar. Ini kelihatannya belum ada, sebentar.
Baik. Nah, coba kita perhatikan ini. Nah, ini ya. Kombinasi nomor 6 dan 7 ini adalah kombinasi yang terdiri dari beban gravitasi dan beban gempa ya. E-nya adalah beban gempa. Nah, kombinasi nomor 6 misalnya. Kombinasi nomor 6 itu menunjukkan bahwa yang ini ya, dead load dan gempa ini bekerja pada saat yang sama. Ya, jadi dalam hal ini beban gravitasinya adalah 1,2 dead load plus 1 kali live load. Itu adalah beban gravitasinya. Itulah berat seismiknya. Ya. Karena kalau tadi kita dapatkan sebuah persamaan untuk bilateral equivalent. V sama dengan CS kali W gitu kan. CS kali W. Nah, ini adalah seperti persamaan pada hukum Newton 2 ya, karena ini kita bisa tuliskan sebagai CS kali apa namanya? Massa ya. Ini adalah massa kali gravitasi gitu ya. Massa kali gravitasi gitu kan seakan-akan ya. V sama dengan CS kali W. Ya. Baik. Atau bukan itu ya, sebentar. Mungkin menjadi bingung kalau begitu. Ya. Kalau hukum Newton 2 adalah gaya sama dengan ini gaya ya, sama dengan massa kali percepatan, tapi ini berat gitu ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa CS itu adalah percepatan dibagi gravitasi. Sehingga kalau gravitasinya ke sini menjadi massa kan, jadi percepatan kali massa. Jadi CS ini adalah percepatan dibagi gravitasi. Ya. Jadi kalau begitu berat ini langsung mempengaruhi besarnya gaya gempa ya. Jadi semakin besar gaya berat W, maka beban gempa yang timbul semakin besar. Itulah sebabnya berkembang teknologi material yang salah satu targetnya adalah menghasilkan material yang ringan. Contoh misalnya berkembangnya teknologi bata ringan gitu ya, dinding bata yang ringan gitu ya. Itu salah satu tujuannya adalah ini, untuk mengurangi berat seismik sehingga gempa yang diserap oleh gedung menjadi lebih sedikit. Kenapa ada teknologi genteng metal gitu ya, yang ringan? Itu juga sama. Tujuannya adalah untuk mereduksi pengaruh gempa terhadap struktur gedung kita. Nah, jadi berat inilah yang akan mempengaruhi besarnya gaya gempa. Tapi di sini berat ini juga yang dikombinasikan dengan beban gempa, gitu kan? Nah, sehingga ketika kita mendefinisikan berapa berat lantai, maka berat lantai terdiri dari 1,2 dead load plus di dalamnya ada beban mati tambahan ditambah dengan beban hidup. Itulah yang namanya berat seismik. Nah, jadi kalau kita akan menghitung berat seismiknya dengan mendefinisikan massa misalnya, nah berarti di dalam massa itulah kita susun tadi. Jadi misalnya kita lihat di sini, massa itu didefinisikan di sini gitu ya. Nah, kita buat sendiri sumber massa di sini. Nah, ini
Ya, jadi misalnya tadi dead load kan 1,2 ya. Finishing lantai itu beban hidup tambahan 1,2. Semua beban mati 1,2. Kecuali beban beban hidup 1. Nah, ini kan mengikuti yang tadi kan, bahwa dead load itu 1,2, live load 1. Nah, ini definisinya ya. Nah, jadi kita tentukan di sini bahwa mass source itu kita hitung sendiri berdasarkan load pattern yang kita susun sendiri. Kalau ini berarti ITAPS akan mengambil dari data yang ada saja langsung ya. Baik. Nah, kemudian di sini harus dituliskan bahwa massa yang akan kita cari itu adalah massa untuk pergerakan lateral. Ya, jadi kalau tadi kembali ke hukum Newton 2, kayak F sama dengan massa kali percepatan gitu ya. Maka kayak F itu kayak gempa jadi horizontal. Jadi massanya adalah massa untuk gaya lateral nantinya. Kemudian ini kita tuliskan, kita pilih, kita cek di sini supaya nanti muncul output berupa massa lantai dan titik beratnya pada setiap tingkat. Baik, nah di sini jangan lupa bahwa semua beban gravitasi itu harus dimasukkan kecuali beban hidup atap dan beban air hujan. Itu tidak perlu dimasukkan ke sini. Baik, nah kalau sudah maka misalnya kita bisa run sekarang. Nah, biasakan jangan lupa ya untuk memeriksa tadi apa namanya proses runningnya tadi sebaiknya kita lihat. Terlalu banyak yang saya buka nih. Nah, ini sebaiknya kita lihat adakah error atau warning. Biasanya kalau ada warning, ada bintang-bintang begitu yang menunjukkan ada warning. Nah, ini tidak ada warning ya. Jadi hasil sejauh ini bisa kita manfaatkan. Nah, yang penting dari sini untuk nanti kita lihat adalah ini misalnya ya. Inilah periode getar yang didapatkan oleh ITAPS. Defaultnya ITAPS akan menghitung sampai 12 gitu ya. Nah, 12 inilah yang nanti kita periksa apakah cukup sampai mode atau ragam 12 atau harus ditambah. Baik. Nah, kita perhatikan yang saya berikan kotak merah itu periode getarnya 1,88 sekian, 1,37 sekian dan seterusnya ya. Makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil. Nah, jadi mode 1 mempunyai T 1,8868. Mode 2 lebih kecil, 1,3787 dan seterusnya ya. Nah, secara alami T yang besar inilah yang memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi artinya semakin kecil ya, T-nya terakhir menjadi 0,1244. Nah, pada saat itu getaran dengan periode dengan ragam 12 ini dengan periode sama dengan 0,1244 itu pengaruhnya terhadap struktur sudah kecil. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai gedung 100 lantai misalnya, kemudian secara teoritis mestinya kita melakukan 3 kali jumlah lantai, adalah 300 ragam getar gitu ya. Nah, pada kenyataannya tidak harus seperti itu. Mungkin saja kita cukup dengan misalnya 150 misalnya ya. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi ada syarat yang kita bisa jadikan sebuah acuan bahwa jumlah ragam yang kita analisis sudah cukup atau belum.
Baik, itu periode getarnya ya. Nah, kemudian kita lihat apakah cukup periode getar yang kita run ya. Kita bisa melihat dari sini, dari display, kemudian show tables. Nah, kita lihat di sini. Structure output, kemudian sebentar, saya tidak pernah menghafal ini ya, jadi saya selalu lupa. Oh, ini berarti ya, modal information. Ini tidak usah. Modal information. Nah, kita coba lihat yang ini. Modal participating mass ratio. Nah, kita lihat yang, ya betul, kita lihat itu ya. Nah, ini hasilnya ya. Moodnya sampai 12 tadi kita sudah lihat. Ragam atau moodnya sampai 12. Kemudian periodenya ini 1,87 dan seterusnya ya. Tadi juga kita sudah lihat. Nah, ini adalah translasi arah X, translasi arah Y, rotasi terhadap sumbu Z, dan seterusnya. Kita lihat di sini rasionya 0,699. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat akumulasinya ini sudah sampai ke 1. 1 itu kan artinya 100% ya. Yang Y juga sama, sampai 100%. Gitu kan? Nah, jadi yang penting adalah untuk translasinya, yaitu X dan Y ini, akumulasinya sudah mencapai 100%. Nah, jadi kalau kita mau sedikit lebih berhemat, maka kita bisa menghitungnya sampai mod 11 saja. Ya, jadi SNI yang sekarang mensyaratkan 100%. Saya lupa yang dua periode yang lalu atau periode yang kemarin gitu ya. Persyaratan itu tidak sampai 100%, tetapi cukup 90%. Nah, kalau cukup 90% berarti bahkan cukup sampai di sini. Ya, cukup sampai mod 2 saja, ragam 2 saja minimal gitu ya. Nah, tapi kalau sampai 100% ya ternyata sampai di sini sekarang minimal sampai 11 mode atau 11 ragam. Bagaimana kalau tidak tercapai? Nah, kalau tidak tercapai artinya ada komponen getaran yang belum diperhitungkan. Artinya kondisi yang kita perhitungkan tidak mencakup semua risiko bahaya yang ada. Itu kira-kira. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Iya, ya. Nah, tetapi mungkin ini masalah apa namanya? Prosedural gitu ya. Masalah prosedural. Kalau saya P delta saya hitung belakangan. Kalau saya ya pasti ada pengaruhnya ke sini gitu ya. Jadi yang mana yang duluan itu tidak terlalu masalah ya. Mau memeriksa P deltanya dulu atau ini. Tetapi kalau saya memeriksa P delta itu pada kondisi semua bebannya sudah terdefinisi dengan baik, termasuk beban gempanya. Karena P delta juga dipengaruhi oleh gempa. Jadi saya lebih baik mendefinisikan dulu gempanya, selesai, baru memeriksa persyaratan kekakuan, gitu ya, persyaratan P delta dan sebagainya itu belakangan. Begitu tadi Sugiartono ya. Jadi metode atau cara-cara semacam itu boleh-boleh saja ya. Jadi tidak harus apa dulu yang dilakukan, tetapi pada akhir dari proses itu semuanya harus terpenuhi. Nah, salah-salah prosedur itu akibatnya
adalah mungkin ada beberapa perhitungan yang harus dilakukan 2 kali. Begitu ya. Jadi nanti kalau sudah punya pengalaman silakan memilih prosedur yang menghasilkan langkah kerja yang paling singkat tetapi semua persyaratan bisa terpenuhi. Begitu, Sugihartono. Oh, Salman ya. Saya pikir Sugihartono. Ya, Salman. Begitu Bukan Salman saya, ya. Pak. Ya. Ya, ya, boleh silakan. Oh, messing ya. Kenapa? Iya, ini saya ceritakan dulu software zaman dulu ya. Ini saya tutup dulu ya. Nah, perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Kan saya tidak melakukan meshing ini. Saya tidak buat meshing di plat lantai ini. Nah, kita lihat yang di window kanan ini, ketika ada lendutan, maka baloknya melendut dan platnya melendut dengan tetap menempel pada baloknya. Itu software zaman sekarang. Kalau software zaman dulu begini. Ini kalau tidak di meshing gitu ya. Ketika saya gambarkan mengikuti warna birunya ITEPS ya. Ketika ada balok yang melendut seperti balok yang di sudut ini misalnya, baloknya melendut begitu, maka kalau tidak dilakukan meshing, platnya melendut juga, tetapi dia hanya berpegang pada ujung-ujung baloknya saja. Gitu. Jadi seperti lepas gitu ya platnya. Kalau tidak dibuat meshing. Nah, kalau dulu begitu. Sekarang sudah tidak. Jadi meskipun tidak dibuat meshing, platnya tetap berpegangan pada balok. Tetapi kalau kita ingin melihat gaya dalam pada platnya langsung dari hasil ITEP, tidak melakukan perhitungan manual, maka lebih baik platnya dibuat meshing. Itu Salman. Ya, jadi ya terus. Ya, nah ini pertanyaannya agak sulit ini. Kalau kita bicara meshing, itu berarti kita sudah masuk kepada bab yang namanya metode elemen hingga. Ya, metode elemen hingga. Ini bahasa Indonesianya ya. Metode elemen hingga. Artinya sebuah elemen itu dibagi-bagi. Ya tadi misalnya meshing tadi. Ya. Atau ini bahasa aslinya adalah finite element method gitu ya. Nah, artinya tadi platnya dibagi-bagi menjadi sejumlah elemen. Nah, prosesnya disebut sebagai meshing. Kalau pertanyaannya seperti itu, betul ada ukuran mesh yang optimum. Yang ukuran optimumnya itu adalah memberikan hasil yang teliti. Gitu, Salman. Nah, artinya kalau dia terlalu besar, maka perhitungannya kasar, gitu ya. Kalau terlalu kecil juga justru ketelitiannya bisa terlampaui, tidak didapatkan. Gitu, Salman. Nah, kalau misalnya terlalu kecil itu berapa? Nah, itulah yang tadi saya katakan. Berarti kita harus masuk ke persoalan ini nih. Ya, yang di tempat ini belum diajarkan. Baik, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya.
mengenai tangga yang tadi, Pak. Di Ya. beberapa tutorial ketika saya belajar ETABS itu, saya melihat ada yang tangga itu menggunakan openingan. Nah, sedangkan dari contoh yang Bapak tampilkan itu tidak menggunakan openingan. Nah, perbedaan dari kedua hal tersebut itu apa? Kemudian apakah misalkan memakai openingan ataupun tidak itu pengaruhnya terhadap analisis kegempaan itu bagaimana? Opening yang ini maksudnya? Yang ada X gitu, Pak, yang digambar. Oh iya, itu kan kalau di gambar teknik ya. Ini maksudnya? Iya, Pak, yang digambar dari ketika menggambar plat ada pilihan openingan gitu, Pak. Oh gitu. Ya. Ya opening sih harus dibuat. Ini mudah-mudahan maksudnya saya tangkap dengan benar ya. Opening harus dibuat. Jadi artinya model tangga manapun yang tadi saya sebutkan, tetap saja perlu opening kan. Openingnya tetap harus. Nah, persoalannya itu adalah tangga itu kalau dicor monolit ke balok-balok misalnya ya, dicor monolit ke balok-balok, maka tangga itu akan mempengaruhi kekakuan gedung secara keseluruhan. Satu. Yang kedua, ketika gedungnya bergerak, bergoyang akibat gempa misalnya, maka tangganya akan kebagian beban dari situ. Berarti kalau kita cor secara monolit ya, tangganya ke balok-baloknya, pertama, ketika kita mendefinisikan kekakuan gedung, maka pengaruh tangga harus diperhitungkan. Satu. Yang kedua, ketika kita membuat perhitungan detail tulangan tangga, maka gaya gempa yang ditransfer dari frame ke tangga juga harus diperhitungkan. Itu konsekuensinya. Ya, tapi openingnya tetap harus ada. Begitu, Putri. Iya, Pak. Berarti kalau misalkan digambar kosong seperti Bapak atau dibuat openingan itu masih sama aja gitu ya, Sama Pak? saja. Iya, sama saja. Baik, Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sudah azan, kita istirahat sholat dulu ya. Baik, Pak. Ya, jadi kita masuk lagi pukul 3:10 ya. Ya, silakan istirahat dulu. Yang mau keluar dari Zoom